Halo champion, kembali lagi di channel Forum Studi Teknik. Pada kesempatan kali ini, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Pasti pada penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai pentingnya data privasi di era teknologi. Pada tanggal 26 April 2021, sebuah fitur baru sedang diperkenalkan ke iPhone dan iPad yang menyebabkan keretakan besar antara Apple dan Facebook. Pembaruan ini dapat memberikan pukulan telak pada model bisnis Facebook karena penghasilan data pengguna dan iklan yang membuat perusahaan menjadi untung malah menjadi terancam. Lalu, apa yang membuat data privacy itu sangat penting sehingga dapat mempengaruhi suatu kemajuan perusahaan? Privacy data. Privacy data yang juga disebut sebagai privasi informasi, yaitu area perlindungan data yang berkaitan dengan penanganan yang tepat atas data sensitif, termasuk data pribadi serta data rahasia lainnya, seperti data keuangan tentunya, dan data kekayaan intelektual untuk memenuhi persyaratan peraturan serta melindungi kerahasiaan dan kekekalan data. Secara kasar, perlindungan data mencakup 3 kategori besar, yaitu perlindungan data tradisional, seperti salinan cadangan dan pemulihan, keamanan data, dan privasi data. Privasi data sensitif dan pribadi dapat dianggap sebagai hasil praktik terbaik dalam perlindungan dan keamanan data, dengan tujuan keseluruhan untuk mencapai ketersediaan, berkelanjutan, dan kekekalan data bisnis penting. Pada awal tahun 2021, Apple meluncurkan update iOS terbaru yaitu 14.5 dengan fitur terbaru di dalamnya yang berkaitan dengan privacy, yaitu App Tracking Transparency atau yang disingkat dengan ATT. Jika seorang pengguna mengunduh suatu aplikasi atau mengeklik suatu iklan, maka IDFA akan memberikan pemberitahuan tersebut kepada pengiklanan dan pengiklanan akan menggunakan IDFA untuk melacak data agar dapat menayangkan iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, pengiklanan tidak dapat lagi langsung menggunakan IDFA pengguna pada update iOS 14.5. Pengiklanan membutuhkan izin dari pengguna untuk menggunakan IDFA. Pengguna perangkat Apple tentu lebih memilih tidak dilacak untuk keamanan yang lebih pasti dan nyaman saat menggunakan aplikasi. Berikut ini adalah pop-up App Tracking Transparency yang muncul pada aplikasi permainan Plants vs Zombies sebelum permainan dimainkan. Apa yang terjadi jika seseorang memilih Ask App Not to Track? Maka aplikasi tidak dapat melacak aktivitas pengguna saat sedang menggunakan aplikasi tersebut, serta tidak dapat mengumpulkan data pengguna. Iklan yang ditayangkan kepada pengguna lebih sedikit muncul, dan data serta histori pengguna seperti menjelajahi suatu situs atau melihat-lihat katalog belanja tidak menjadi iklan yang akan muncul di aplikasi. Sedangkan seseorang yang memilih Allow akan memperbolehkan aplikasi untuk melacak data dan histori pengguna untuk tujuan iklan. App Tracking Transparency tersebut hanya berlaku pada perangkat produksi Apple. Tidak semua aplikasi memunculkan pop-up App Tracking Transparency karena hanya berlaku untuk aplikasi yang memanfaatkan pihak ketiga. Fitur kebijakan privasi diberikan Apple kepada penggunanya bukan hanya itu saja. Pada perilisan update iOS 14.3 dan 14.4 versi beta di akhir tahun 2020, Apple menambahkan fitur label privacy aplikasi di App Store dan macOS. Tujuannya adalah untuk memberitahu pengguna sebelum mengunduh suatu aplikasi mengenai data apa saja yang dikumpulkan, yang tidak dikumpulkan, dan yang terhubung dengan pengguna oleh pengembang aplikasi. Pengguna dapat mempertimbangkan dengan baik terutama penggunaan data mereka sebelum mengunduh aplikasi. Apple memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mewajibkan memberikan laporan pengguna data tersebut kepada Apple hingga awal tahun 2021.
Apple terus melakukan inovasi terkait fitur kebijakan privasi demi kenyamanan penggunanya. Contoh label privacy aplikasi permainan Uno pada App Store. Mengapa penting untuk melindungi privasi data? Fitur pada sistem iOS di atas merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan privasi data bagi pengguna. Tentunya, ada berbagai macam fitur yang berbeda yang ditawarkan pada sistem perangkat maupun platform lain. Sebab privasi data melengkapi organisasi untuk menangani dan melindungi informasi entitas atau individu secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, menyiratkan akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab baik organisasi, pemerintah, atau badan swasta untuk melindungi setiap informasi yang mungkin terkait dengan semua transaksi dari pengguna yang tidak sah, penyalahgunaan, dan pengungkapan. Meskipun penting bagi pihak pengembang aplikasi maupun pemerintah untuk menyelenggarakan sistem yang aman bagi data penggunanya, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk memastikan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data privasi, antara lain pantau pengaturan kamu di media sosial. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan situs media sosial lainnya biasanya memiliki bagian privacy di pengaturannya. Platform ini dibuat untuk menyedot data kamu, tetapi kamu masih dapat mencoba mengurangi apa yang mereka ambil sebanyak mungkin. Gunakan informasi login yang berbeda untuk akun online terpisah. Sebagian besar pengguna internet memiliki banyak akun di berbagai platform, email, streaming, perbankan online, dan media sosial untuk beberapa nama. Jika kamu menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun kamu, peretas hanya membutuhkan satu kata kunci untuk mengakses setiap brankas. Gunakan kata sandi yang berbeda di setiap akun dan ubah secara teratur. Dan yang terakhir, gunakan VPN setiap kali kamu terhubung secara online. Untuk melindungi data menyeluruh yang asli, enkripsi adalah pilihan terbaik. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan VPN. Layanan ini membuat terowongan terenkripsi antara perangkat kamu dan server aman, menyembunyikan kata sandi, data pribadi, dan semua lalu lintas online. Bahkan, jika seseorang meretas koneksi, yang bisa mereka akses hanyalah kode terenkripsi yang tidak bisa diurai. Lebih baik lagi, penyediaan layanan internetmu tidak akan bisa menjual informasi tentang kebiasaan searchingmu kepada pengiklan. Ini mungkin cara yang paling aman untuk memastikan bahwa data kamu berada di bawah kendalimu. Pada akhirnya, penting bagi kita sebagai pengguna platform di dunia online untuk memahami data privasi. Memahami data privasi memungkinkan kita untuk mengendalikan keberadaan online kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengumpulkan data-data tersebut untuk kepentingan di luar kehendak kita. Wah, materi kali ini menarik banget ya. Jika kalian mau melihat materi lainnya, pantengin terus ya channel Forum Studi Teknik untuk video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.